Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Minggu kelima sesudah Pentakosta, Minggu 13 Juli 2025. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia. Jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri. Katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Tema kita, tidak habis kata. Bacaan kita hari ini memperlihatkan kepada kita tidak terbatasnya hikmat Allah. Hikmatnya dapat dinyatakan melalui siapa saja. Allah telah mengaruniakan hikmat kepada Rasul Paulus sehingga ia dapat membela perkaranya dengan bijak di hadapan mahkamah agama. Lalu sepertinya Allah juga mengaruniakan hikmat kepada Gubernur Porcius Festus. Telah dicatat bahwa ia berwatak oportunis, sebab dia berusaha mengambil hati orang Yahudi. Namun berkat Festus, konspirasi kecil yang dirancang oleh para pemuka agama Yahudi dapat digagalkan dan sidang pengadilan dapat diadakan kembali di Kaisarea. Berkat Festus, Paulus bisa naik banding kepada Kaisar. Ibu, bapak, dan anak-anakku, siapa yang paling kita andalkan untuk membela kita di pengadilan? Ini mungkin terdengar klise bagi kebanyakan orang Kristen. Menyewa pengacara, bila kita mampu bukanlah hal yang salah. Namun janganlah kita lupa bahwa Tuhan telah lebih dahulu dikenal dan akan selalu dikenal sebagai pembela umat-Nya. Kesadaran akan hal ini
seharusnya membuat kita tetap tenang ketika kita mendapat perlakuan yang tidak adil dari manusia. Meski mulut kita tak bisa lagi berkata-kata, hati kita dapat terus berseru kepada Tuhan. Ia yang mendengar keluhan kita yang tak terucapkan akan bekerja demi kebaikan kita. Maka biarlah Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya. Belajarlah meminta hikmat-Nya agar kita dapat menanggapi situasi kehidupan yang pelik dengan kesabaran dalam bertindak dan kebijaksanaan dalam berkata-kata. Patutlah kita bersyukur atas hikmat Allah yang tiada batasnya. Begitu luas wawasan yang dapat kita peroleh di dalam firman-Nya. Begitu banyak hal tak terduga bisa dipakainya demi kebaikan kita. Dan begitu sering kita diluputkannya dari bencana tanpa kita sadari. Dialah pelindung kita. Tenang dan amanlah orang yang penuh hikmat Allah. Tak habis akal dan perkataannya di pintu malapetaka. Biarlah melalui perkataan kita juga kata-kata kebenaran selalu dinyatakan tiada henti. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami sudah melewati malam ini, kami sudah bangun kembali, dan kami siap untuk datang ke rumah-Mu, bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar hari ini kami mendapatkan bekal yang cukup untuk memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami yang saat ini memiliki banyak masalah, memiliki kesulitan dalam kehidupan kami percaya Engkau mendengar keluh kesah kami yang tak terucapkan dan Engkau bekerja untuk kebaikan kami. Kami percaya Engkau bekerja dengan cara dan waktu-Mu. Tolong kami belajar untuk senantiasa meminta hikmat-Mu, agar kami dapat menanggapi situasi kehidupan yang pelik dengan kesabaran dalam bertindak dan kebijaksanaan dalam berkata-kata. Mampukan kami bersyukur atas hikmat Allah yang tiada batasnya. Kami percaya kami akan tenang dan aman serta penuh hikmat Allah. Selalu dalam kehidupan kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk percaya Engkau mengasihi kami. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin.